Ya, alhamdulillah kita udah masuk bulan Zulhijjah. Tanggal yang berapa, Pak ya? Tanggal 3 ya, sama ya? Ya, sama. Julinya tanggal 3, Zulhijjah tanggal 3. Nah, Zulhijjah ini termasuk minha arbaatun hurum. Termasuk 4 bulan yang diharamkan, yang disucikan, yang dimuliakan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini sering kita dengarkan. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu namanya arbaatun hurum. Bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Kenapa dinamakan bulan yang diharamkan? Ibadah-ibadah, amalan-amalan kita pada bulan-bulan ini, itu semuanya pahalanya akan dilipat gandakan. Ada sebuah perkataan ulama, dinamakan bulan haram li'anna ta'ah fiha aksaru sawaban wal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Dinamakan bulan haram, kenapa? Li'anna ta'ata fiha aksaru sawaban. Ketaatan, kebaikan yang kita lakukan pada bulan-bulan tersebut, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Wal ma'siyata fiha asyaddu iqaban. Dan dosa kemaksiatan yang kita lakukan pada bulan-bulan tersebut, dosanya pun akan dilipat gandakan. Jadi kalau kita berbuat baik, melakukan amal soleh, kebaikan, ketaatan pada bulan Zulhijjah ini, maka amalan kita, pahalanya semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Pahalanya banyak, maksiatnya, dosanya juga lebih banyak. Maka hati-hati. Bulan Zulhijjah kesempatan buat kita untuk menabung, menyimpan banyak amal soleh, menabung pahala sebanyak-banyaknya. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, dan demi malam-malam yang ke-10. Jadi Allah bersumpah, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Ada 2 pendapat. Yang pertama, malam 10 ini apa? Ada yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari malam 21 sampai malam 30. Pendapat yang kedua, 10 malam yang pertama adalah 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Maka ada 2 pendapat. Demi malam-malam yang 10. Yang pertama, malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua, demi malam-malam awal bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan sesuatu karena sesuatu tersebut mengandung keutamaan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam bulan Zulhijjah ini? Allah bersumpah dengan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, Allah tidak bersumpah kecuali di dalamnya mengandung banyak kemuliaan. Dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu adalah hari yang sangat mulia. Hari yang sangat agung, yang sangat dimuliakan Allah. Maka kesempatan kita 10 malam pertama atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita maksimalkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada malam-malam tersebut? Ada hadis yang mengatakan, Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Nah, ini amalan pertama. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Pada 10 malam bulan Zulhijjah, maka perbanyaklah engkau membaca tahlil, tahmid, dan juga takbir. Ini baca amalan yang bisa kita lakukan. Baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca wallahu akbar. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Ini amalan bacaan yang bisa kita baca sebanyak-banyaknya di malam-malam
10 di awal bulan Dzulhijjah. Baca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini amalan yang bisa kita baca pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian ada hadis yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Ma min ayyam al-amalus shalih fiha ahabu ilallah min hajil ayyam. Ma min ayyam al-amalus shalihu fiha ahabu ilallah min hajil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bisyai'. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Ada hadis yang menjelaskan tidak ada amalan-amalan soleh, tidak ada amal soleh yang paling baik di sisi Allah. Tidak ada amal soleh yang paling baik, yang paling istimewa, yang paling Allah cinta selain amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hadisnya sahih. Jadi tidak ada amal soleh, tidak ada kebaikan yang lebih baik, yang lebih mulia daripada amal soleh yang kita lakukan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, walau jihad fisabilillah, juga dengan jihad di jalan Allah. Ya, jihad juga tidak bisa disamakan pahalanya dengan amal soleh yang kita lakukan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Maknanya apa? Maka kita melakukan amal soleh, kita baca Quran, kita infak, kita sedekah pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, itu nilainya, kemuliaannya lebih utama daripada jihad fisabilillah. Daripada kita berjuang membela agama Allah. Kita sedekah, kita infak, kita baca Quran, kita baca tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Amalan ini yang kita lakukan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, nilainya lebih baik daripada kita jihad fisabilillah. Illa, kecuali rajul, ada seorang laki-laki kharaja bimalihi, kharaja binafsihi wa malihi. Ada seorang laki-laki yang keluar jihad membawa jiwa raganya dan juga hartanya. Falam yarji min dzalika bisyai', tapi semuanya itu tidak kembali kepadanya atau dia mati syahid, kecuali mati syahid. Jadi kalau kita mati syahid, cuma mati syahid yang bisa mengalahkan amalan ibadah ketaatan yang kita lakukan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kita infak, kita sedekah, kita baca Quran, kita baca tahmid, tahlil, tasbih, itu nilainya lebih mulia di sisi Allah, lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Kita jihad pahalanya gede. Kita berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, pahalanya sangat luar biasa. Tapi kita beramal soleh pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, itu nilainya lebih dahsyat. Maka kita maksimalkan 10 malam pertama ini dengan banyak ibadah, banyak amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, pahalanya lebih nambah. Kita sedekah, kita ngaji, kita tasbih, pahalanya lebih banyak kita dapatkan pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sumpah Allah, walayalin asyar, demi malam-malam yang ke-10 Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan sesuatu, tidaklah sesuatu itu Allah sumpah kecuali di dalamnya mengandung banyak kemuliaan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Walayalin asyar, 10 malam yang pertama di bulan Dzulhijjah mengandung banyak kemuliaan. Kemudian ibadah yang utama membaca tasbih. Kita ada yang mampu untuk berkurban, ada juga yang belum mampu untuk berkurban. Nah, bagi yang belum mampu, ini ada hadis, mungkin hadisnya bisa kita perhatikan. Hadisnya bunyinya begini. Ada seorang wanita tua namanya Ummu Hani. Siapa namanya, Pak? Ummu Hani, seorang sahabiah.
wanita tua, usianya udah sepuh. Dia datang kepada Rasulullah. Ataitu ila Rasulillah fakultu. Aku datang kepada Rasul dan aku bertanya. Aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin. Fa inni qad kabirtu wa da'uftu wa badintu. Ummu Hani datang kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah tua. Usiaku sudah tua, badanku sudah lemah, nggak punya tenaga, sehingga aku tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan yang dahsyat. Maka ajarkanlah aku, tunjukkanlah aku amalan yang sederhana, amalan yang enteng, amalan yang kita anggap biasa, tapi pahalanya sangat luar biasa. Udah tua, usianya udah sepuh, lemah, nggak kuat melakukan amalan-amalan yang berat. Maka Ummu Hani minta keringat, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang sederhana, amalan yang ringan, tapi pahalanya besar, pahalanya dahsyat. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada Ummu Hani? Kata Rasulullah, Kabbirillah mi'ata marah, wasabbihillah mi'ata marah, wahmadillah mi'ata marah. Kata Rasul kepada Ummu Hani, engkau membaca Kabbirillah, Allahu Akbar 100 kali. Wahmadillah, membaca Alhamdulillah 100 kali. Wasabbihillah, baca tasbih subhanallah 100 kali. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah. Baca ini 100 kali. Kata Rasulullah, kalau engkau mengamalkan doa ini, mengamalkan bacaan ini, kata Rasulullah, khairun min mi'ati parosin muljamin musrojin fisabilillah. Kalau engkau mengamalkan zikir ini, itu pahalanya lebih baik daripada engkau menyedekahkan 100 kuda perang pilihan yang engkau gunakan berjihad di jalan Allah. Engkau sedekah dengan 100 kuda pilihan yang digunakan untuk jihad di jalan Allah. Khairun min mi'ati badanatin, lebih baik daripada engkau menyembelih 100 onta, kemudian dagingnya kamu bagikan kepada fuqara dan masakin. 100 onta. Kita bisa mampu nggak Pak Pak itu Pak? 1 onta berapa juta harganya Pak? 1 onta harganya bisa mungkin berapa puluh juta, bisa 100 juta. Kalau kita 100 onta bisa 10 M. Bisa kita sedekah 10 M. Ini kita baca subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Itu pahalanya lebih utama daripada engkau memotong 100 onta, kemudian dagingnya kamu bagikan kepada orang yang membutuhkan. Khairun min mi'ati rokobatin, dan lebih utama daripada engkau membebaskan 100 budak. Jadi ini apa? Kalau kita belum bisa untuk menyembelih, belum bisa untuk kurban tahun ini, kita banyak membaca tasbih, tahmid, takbir, dan pahalanya ini lebih utama daripada engkau bersedekah dengan 100 kuda, bahkan lebih utama daripada engkau berkurban dengan 100 onta. Insya Allah. Ini amalan yang kita anggap biasa. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar. Kita anggap biasa. Tapi ini di hadapan Allah, di sisi Allah mengandung nilai pahala yang sangat luar biasa. Jangan pernah menyepelekan pahala kebaikan sekecil apapun. Kesempatan ini maka kita gunakan sebaik-baiknya. 10 malam Dzulhijjah pertama kita banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Selain itu, ibadah haji, umroh, haji. Kalau kita belum bisa haji, ada amalan yang sama pahalanya daripada ibadah haji. Apa amalan yang pahalanya itu sama dengan ibadah haji? Kita tahun ini nggak bisa haji, tapi ada amalan yang pahalanya sama dengan ibadah haji. Ini hadis Rasulullah, bisa kita jadikan pedoman. Kata Rasulullah, man masya ila salatin maktubah fahiya kahajjatin,
Wa man masya ila sholati tatawwu fahiya ka umratin. Kata Rasulullah, siapa yang melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola untuk melakukan sholat wajib jamaah, fahiya ka hajjatin, maka nilainya sama dengan ibadah haji. Kita melangkahkan kaki kita sholat di musola, sholat di masjid untuk melakukan sholat jamaah, kata Rasulullah, nilainya sama dengan kita melaksanakan ibadah haji. Waman masa ila sholati tatawwu, siapa yang melakukan sholat sunnah, kita melangkah ke musola, melakukan sholat duha, sholat hajat di musola, sholat tahiyat atau lain sebagainya, itu nilainya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Kita sholat wajib jamaah di musola, itu sama dengan pahala haji. Kalau kita melakukan sholat sunnah di musola atau masjid, sama juga dengan melaksanakan ibadah umrah. Kita belum bisa haji tahun ini, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama, yaitu dengan banyak melakukan sholat jamaah di musola, insya Allah. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan, man goda ilal masjid la yurid illa iyata'allama khairan au yu'allimah kana lahu ka ajri hajj tam hajjatuhu. Selain sholat jamaah di musola, di masjid yang sama nilainya dengan haji, ada lagi amalan lain yang memiliki nilai yang sama dengan melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Kata Rasul, kalau kita pergi ke suatu majelis, kita duduk untuk ikut pengajian, kita mengaji ilmu atau kita mengajarkan ilmu, kata Rasulullah, man goda ilal masjid la yurid illa ayyata'allama khairan au yu'allimahu. Siapa yang berangkat ke suatu masjid, ke majlis untuk mempelajari ilmu kebaikan atau mengajarkan ilmu atau kebaikan, ka ajri hajj tam hajjatuhu, itu nilainya sama bagaikan kita melaksanakan ibadah haji. Kita datang ke majlis, kita datang ke pengajian, kita datang ke masjid musola, niat kita tolabul ilmi atau niat kita taklimul ilm, untuk mengajarkan ilmu, kata Rasulullah, itu sama nilainya dengan kita melaksanakan ibadah haji, haji yang tamah, haji yang sempurna. Maka kita jangan remehkan. Kita silaturahim malam Senin, duduk malam Senin kita dengerin pengajian, meskipun cuma 20 menit, 15 menit, kalau kita niatnya tolabul ilmi, sama aja kita sedang melaksanakan ibadah haji yang sempurna. Maka jangan meremehkan. Kita berangkat ke musola, ke masjid untuk sholat jamaah, itu nilainya nilai haji. Kita duduk di majlis ilmu, sama nilainya pun mendapatkan pahala ibadah haji. Maka ini amalan yang bisa kita lakukan selama 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Kita maksimalkan untuk ibadah, mengamalkan banyak kesolehan kebaikan yang bisa kita lakukan. Ada seorang pujangga mengatakan, kalau kamu belum dikasih kesempatan untuk mendatangi Allah di rumahnya, ini nasihat buat kita. Kalau kamu belum dikasih kesempatan untuk mendatangi Allah di rumahnya, pergi haji, apa? Maka datangkanlah Allah, hadirkanlah Allah di dalam rumahmu. Kalau kita belum bisa berangkat haji, kita hadirkan Allah, kita datangkan Allah ke dalam rumah kita. Maksudnya apa? Banyakin ibadah, banyakin melakukan kebaikan, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sholawat, banyak istighfar di dalam rumah kita. Kita belum bisa mendatangi Allah, maka datangkanlah Allah di dalam rumahmu atau di dalam hatimu. Mungkin ini saja bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya.